jangan mandi seorang kamu pada air yang tidak ngalir dalam keadaan junub. Hadis ini saudara secara zahirnya memberikan pengertian kepada kita bahwa mandi besar maupun wudu pada air yang tidak mengalir dilarang kita mandi, dilarang kita wudu. Air yang enggak ngalirnya tuh banyak apa dikit. Kalau banyak enggak apa-apa, asal tidak berubah. Allahu ya Allahu ya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Hurairah namanya radhiyallahu anhu, qala berkata oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, janganlah mandi seorang kamu pada air yang tidak mengalir padahal dia yaitu junub. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Walil Bukhari, dan pada riwayat Imam Bukhari bunyinya, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri summa yaghtasilu fihi, janganlah kencing oleh seorang kamu pada air yang tidak mengalir, air tenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi pada air itu. Wali Muslimin, dan pada riwayat Muslim, minhu, kemudian ia mandi dari air itu. Wali Abi Dawud, dan pada riwayat Abu Dawud bunyinya, wala yaghtasilu fihi minal janabah, dan jangan mandi ia pada air yang tidak mengalir daripada mandi junub. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan mengkaji kalam mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur santri dan mahasiswanya Nabi, namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, dan kita sudah bercerita tentang Abu Hurairah dengan kurma. Abu Hurairah dengan susu sudah belum baik. Saudara sekalian, Abu Hurairah ini punya pengalaman dengan gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah tinggal di samping Masjid Nabawi. Pondoknya namanya Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di selasar Masjid Nabi. Dia akan makan bila Nabi makan, dia akan minum bila Nabi minum, karena memang ikut Nabi dan mendapatkan beasiswa gratis mondok sama Nabi, yang kasih makan Nabi. Dan abemnya ini adalah Abu Hurairah, karena dia pimpinannya. Abu Hurairah, satu hari Abu Hurairah perutnya lapar sekali, belum makan dari pagi, belum sarapan. Perutnya sudah mulai dangdutan, bukan keroncongan lagi, udah dangdutan, udah perih. Sampailah sekitar jam 2 belum makan Abu Hurairah dari pagi.
Tapi alhamdulillah ngaji kita ada informasi rada tenangan, makan hari ini. Makan. Ini Abu Hurairah sampai jam 2 belum makan. Ketemulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Kata Abu Hurairah, "Wahai Abu Bakar, ada apa Abu Hurairah? Apa itu hukum orang yang mau sholat? Apa kudu wudu atau enggak?" Sebetulnya udah tahu, cuman pengen ditanya, lu udah makan apa belum? Ini namanya modus pertanyaan, ada udang di balik teyek, bukan batu. Abu Bakar jawab, hukumnya begini Abu Hurairah. Habis itu pergi aja. Kata Abu Hurairah, dah maksud gua nanya, gua juga udah tahu itu, cuman pengen ditanya, lu udah makan apa belum? Begitu. Kagak, enggak paham dengan Abu Hurairah. Ketemu lagi sama Sayyidina Umar, nanya lagi, Umar, hukum anu ini apa? Dijelasin Sayyidina Umar panjang lebar. Habis itu pergi lagi, dah kagak nanya, lu udah makan apa belum? Begitu. Emang pengen itu yang ditanya. Kalau dibilang belum, yuk makan, begitu. Lumayan, samping masjid kan ada kantin gitu. Begitu. Kayaknya nyontoh zaman Nabi ini. Mana Ratul Amal. Sampailah Abu Hurairah nanya sama beberapa temennya, ndak ada juga yang ngerti. Ketemulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu dia perutnya melintir. Abu Hurairah udah makan, belum nanya, udah ditanya dulu. Belum pakai kayak Abu Bakar, hukumanu apa? Hukumanu apa sama Umar? Sama Nabi belum nanya hukumanu apa, udah tanya. Abu Hurairah udah makan belum? Belum Nabi. Belum dia. Oh belum. Baik. Ke rumah. Itulah Rasulullah SAW. Lalu kemudian di rumah Sayyidatuna Aisyah ada muk. Tahu muk? Nah, yang di depannya ada palanya begini nih. Kadang yang dari stainless itu putih. Jadi bukan kayak gelas gini, tapi di sininya ada begininya. Jadi lalu Nabi nanya sama Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah, baik, ada apa suamiku? Ini apa itu? Susu Nabi. Dari mana? Tadi ada hadiah dari sahabatmu nganterin kemari, ini susu. Masih murni. Begitu. Ini disebutnya air bening. Kalau susu air putih. Ini bening. Begitu. Bukan minta susu, bukan. Nanti saya sama Pak DKM baperan lagi. Jadi saudara, kata Nabi susu, kata Abu Hurairah susu Nabi, ada hadiah tadi. Kata Abu Hurairah, pas, gua lagi lapar dapat susu, udah biasa orang Arab begitu. Kalau kita nggak bakal kenyang begitu tuh. Kalau bule tuh pagi jus udah cukup, emang begitu. Kita mau ditawarin aja, mau salat, emang udah beduk, ditanya beduk, dikata sholat, dikata begitu itu kita. Ini saudara, kata Nabi, Abu Hurairah, ini ada susu. Coba dia tengok, mahasiswa ada berapa yang lagi ngumpul di Selasar? Begitu. Ada berapa tuh teman-temanmu? Abu Hurairah gusar. Dah, kan gua lapar, suruh ngajak temen lagi. Mana semut kecil begitu? Ini alamat nih, alamat. Gitu. Lagi pada kumpul. Semuanya di samping masjid ada 150 kumpul duduk, masuk depan rumah Nabi, duduk 150. Kata Abu Hurairah, ini gawat, mana cukup semuk segitu 150, mana gua perih perut. Kata Nabi, Abu Hurairah, baik ya Rasulullah, ambil gelas, kan gelas Arab kecil-kecil tuh, kau bagi. Di hatinya bergumam, wassalam. Sebab dalam aturan Islam, Nabi udah tanemin kepada semua sahabat, saqil qaumi akhiruhum.
panitia pelaksana makannya belakangan. Tuh begitu. Ini ajaran. Tuh menjadi panitia udah ngumpetin dulu ke buli, dibawa di kamarnya. Begitu. Nah ini nggak bener nih. Bisa ditutup ini ngaji. Itu begitu. Sakil qaumi akhiruhum. Orang yang ngasih minum orang lain jadi panitia terakhir minumnya. Panitia tuh belakangan, jangan duluan. Kalau ada makanan orang lain dulu. Abu Hurairah paham. Wassalam. Bisa gua kebagian kasih minum. Abu Hurairah, ente jangan intip dalamnya, ente tutup, kan ada tutupnya tuh, tuang aja. Asyik. Abu Hurairah cukup juga ya, begitu di hatinya, sampai semuanya di hatimu banyak goyang. Bisa gua ampasnya nih kopi kalau di bawah, yang enak-enak di atasnya, tinggal dedaknya. Duh, semua cukup, alhamdulillah wa syukrulillah. Kata Nabi, Abu Hurairah, ya, berapa yang belum minum? Tinggal 2. Saya dan engkau ya Rasulullah. Baik, kalau begitu kau dulu. Abu Hurairah minum. Nabi yang megang, minum. Kata Nabi, lagi. Habis. Abu Hurairah bilang kagak cukup. Lagi, sampai berkali-kali, sampai Abu Hurairah bilang cukup Nabi, cukup. Lagi, kata ente kagak cukup. Terus cukup Nabi, udah begah. Cukup Nabi, benar ya Rasulullah. Baik, kalau udah cukup berarti tinggal saya kan? Ya. Nabi minum. Kata Abu Hurairah, hebat Nabi itu Rasulullah, hebat, bisa taksirut ta'amil qalil, bisa membanyakkan makanan dikit cukup buat orang banyak gitu. Saya rada curiga juga DKM, kayaknya cukup makanan kita. Cukup nggak ini? Cukup. Udah ngaji sama Abu Hurairah masalahnya. Itu begitu. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, saudara, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizat Rasulullah ribuan dan semuanya hebat-hebat. Dan yang terhebat tentu Al-Quran. Dan satu di antara mukjizat Rasulullah yang Abu Hurairah lihat dengan mata kepalanya, bagaimana susu semuk dikit cukup buat orang banyak, sampai dia begah. Alhamdulillah. Abu Hurairah riwayatkan hadis 5.000 lebih. Salah satunya ini yang kita mau bedah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Hadis ini saudara diriwayatkan oleh banyak ahlul hadis. Imam Bukhari riwayatkan, Imam Muslim riwayatkan, Imam Abu Dawud juga riwayatkan, Imamun Nasa'i juga riwayatkan di dalam Sunan Nasa'i, Ibnu Majah Al-Qazwini di dalam Sunan Ibnu Majah, dan masih banyak ulama-ulama yang lain meriwayatkan tentang hadis ini dengan redaksi yang sedikit ada perbedaan, tapi isi tidak. Hadis ini saudara sebagai satu dasar di antara dalam dasar-dasar Islam tentang kebersihan. Islam amat sangat menekan dan menganjurkan kepada pemeluknya supaya betul-betul perhatian urusan kebersihan.
urusan bersuci betul-betul harus diperhatikan. Imam Ghazali menyetir hadis di dalam Ihya Ulumuddin, bunya hadad din ala nadhafah. Islam ini dibangun di atas kesucian, suci akidah, suci batin, suci lahir. Sampai negara kita, saudara, dalam bagian ini mengambil dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kesucian jiwa lebih diprioritaskan dibanding kesucian aspek lahiriah. Islam, saudara, amat sangat peduli berbicara tentang kebersihan. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, la yaghtasil ahadukum, seorang kamu jangan mandi pada air yang tidak ngalir dalam keadaan junub. Hadis yang lain bunyinya, seorang kamu jangan kencing pada air yang tidak mengalir lalu mandi di air itu. Hadis yang lain bunyinya, jangan kencing seorang kamu pada air yang tidak mengalir kemudian mandi dari air tersebut. Hadis yang lain bunyinya, jangan kencing seorang kamu pada air yang tidak mengalir, jangan mandi pada air itu daripada mandi junub. Sedikit berbeda redaksi, namun esensi akan menjadi sama, saudara. Begini, junub, kita perlu tahu bahwa junub adalah hadas, dan kita perlu tahu hadas itu ada dua. Ada namanya hadas asghar, hadas kecil, ada namanya hadas akbar, hadas besar. Bila semacam buang angin, namanya disebut hadas kecil. Maka apa yang disebut junub? Junub namanya hadas besar. Hadas besar, penyebab orang itu junub dua. Hadas besar ini banyak. Penyebab orang disebut junub dua. Satu, bila dia bersetubuh meski tidak keluar sperma. Bersetubuh doang walaupun tidak keluar sperma, itu disebut berhadas besar, disebut junub. Bila orang bersetubuh walaupun tidak keluar sperma, maka disebut junub. Sebelum saya panjangkan, saya mau bertanya kepada yang hadir. Menurut saudara, dari kita ngaji ini, begini junub enggak? Hah? Junub enggak? Emang apa? Oh, begini doang. Iya, baik. Begitu. Jangan sampai begini junub. Kagak. Hah? Junub enggak? Enggak. Wajib mandi enggak? Emang apa? Oh iya, begini doang ya. Kita harus tahu. Jangan sampai salah hukum tuh. Begitu. Jangan dicatat. Jadi junub ada dua. Satu, disebabkan bersetubuh meski tidak keluar sperma. Begitu. Arti bersetubuh tuh memasukkan kepala zakar kepada vagina, mau vagina orang, mau bukan orang. Ama kambing, gua lagi kencing, salahnya kambing, mundur-mundur, kambing yang disalahin. Ente junub juga.
karena masuknya kepala zakar pada vagina. Biar bukan orang. Bagaimana kalau belakang? Mau depan kek kemaluannya, mau belakang kek. Kemaluan belakang tuh kalau pakai bahasa meruya namanya liang tai. Begitu. Itu tetap junub walaupun tidak keluar sperma. 2. Penyebab orang junub adalah keluar sperma meski tidak bersetubuh. Keluar sperma walau tidak bersetubuh. Bisa lewat mimpi, bisa lihat tiang Masjid Manaratul Amal, dia bayangin Lesti. Tahu aja. Ini keluar sperma junub. Kalau keluar sperma, jadi ada 2. Bisa bersetubuh tanpa keluar sperma, junub juga. Bisa saja keluar sperma meski tidak bersetubuh, itu juga junub. Berhadas besar. Disebut junub itu arti maknanya jauh. Dia tidak boleh dekat dengan Allah. Kalau habis bersetubuh, tidak boleh sholat sebelum mandi, dia haram. Tidak boleh tawaf, haram. Tidak boleh pegang Quran, haram. Tidak boleh baca Quran, haram. Junub. Tidak boleh diam di masjid, haram. Junub. Dia jauh, nggak boleh dekat sama Allah. Itu disebut junub. Begitu. Kita habis bersetubuh, tidak boleh. Bahkan kita habis bersetubuh, sama Nabi dilarang makan. Habis bersetubuh perut lapar, pengen makan Indomie, tidak boleh. Wudu dulu baru boleh makan. Habis bersetubuh emang 3 ronde sampai KO, aus, tidak boleh minum. Wudu dulu. Tidak boleh juga tidur habis bersetubuh kecuali wudu dulu minimal. Dan keempat, habis bersetubuh tidak boleh nambah ke ronde kedua sebelum wudu dulu. Ingetin. Begitu. Kayaknya demen ngaji ini kayaknya nih. Begitu kayaknya. Begitu. Ini ajarannya. Minimal wudu. Nah, bagaimana mandinya kalau junub? Ini ngomongin air, hadis kita ini masih. Maka dengan kita bersetubuh atau dengan kita keluar sperma, maka kita junub. Di luar ini masih ada hadas besar. Hadas besar. Melahirkan anak, hadas besar. Nifas, hadas besar. Ini hadas besar. Orang yang masih hidup ada 5 faktor diwajibkan mandi. Yang masih hidup, 1. Bersetubuh meski tidak keluar mani, wajib mandi. 2. Keluar mani meski tidak bersetubuh, wajib mandi. 3. Melahirkan anak, sebab anak asalnya dari mani. Mani lagi cair aja wajib mandi, apalagi mani yang udah fermentasi, udah berbentuk orang. Begitu, udah jadi orang beku. Keempat, mani menstruasi kalau udah mampet. Kelima, nifas. Itu faktor yang mewajibkan orang mandi. Nabi mengatur, kata Nabi, jangan mandi seorang kamu pada air yang tidak ngalir dalam keadaan junub. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, jangan kencing seorang kamu pada air yang tidak ngalir
kemudian dia mandi pada air tersebut, atau dia mandi dari air tersebut. Hadis ini saudara, secara zahirnya memberikan pengertian kepada kita, nampak sepintas selalu. Dari hadis ini Nabi menerangkan bahwa mandi besar maupun wudu hadas kecil pada air yang tidak mengalir yang mana dipakai oleh orang banyak, ini hadis dilarang kita mandi, dilarang kita wudu pada air yang tidak ngalir, yang air itu dipakai orang banyak, sebab bisa berubah, sebab bisa rusak, sebab bisa keluar dari kepatutan air itu, baik air itu banyak maupun air itu dikit, secara zahir hadis begitu. Mantuknya memberi pengertian, mau air dikit mau air banyak. Kalau pakai hadis ini nih saudara, ini repotnya one day one hadis. Kalau pakai hadis ini, mau air dikit mau air banyak, bila mana air itu tidak mengalir, jangan dipakai mandi junub, jangan dipakai wudu, jangan begitu. Mau dikit mau banyak, tidak menjelaskan itu, tapi enggak boleh begitu kita memahami hadis. Karena kemarin-kemarin kita udah ngaji, air ada dua, ada air dikit, ada air banyak. Air dikit bila kurang dari 2 kulah, yakni 216 liter ke bawah. Bila 216 liter ke atas namanya air banyak. Hadis ini, kalau pakai hadis ini, jangan Anda mandi pada air yang tidak ngalir, mau dikit mau banyak, sebagai mandi junub. Kolam renang gede, segede Masjid Manaratul Amal, gede, airnya banyak. Kalau pakai hadis ini jangan mandi junub, habis airnya kagak ngalir. Enggak boleh begitu, enggak begitu pemahamannya. Dilihat air yang enggak ngalirnya tuh banyak apa dikit, begitu. Kalau banyak enggak apa-apa, asal tidak berubah. Kita mandi junub di kolam renang blus, gak apa-apa, kan gak ngalir kata Nabi. Itu kalau dikit. Ini kan airnya banyak. Sedang kita udah ngaji, air yang banyak tidak najis, dengan kejatuhan najis asal tidak berubah. Air yang banyak dipakai mandi junub tidak berpengaruh, tidak menjadi berpengaruh, tetap masih suci, mensucikan. Yang penting kuncinya tidak berubah. Mandi di kolam renang hukumnya boleh, enggak apa-apa, kan Nabi jangan kalau dikit begitu, kalau dikit. Sebab kemarin telah kita bedah, bila lebih dari 2 kula dan tidak berubah maka tidak mengapa. Maka hadis ini menerangkan makruh saja. Jangan di sini bukan haram, bukan najis, makruh kita mandi pada air
yang tidak ngalir. Maknanya air tidak ngalir nih, ada yang ngakalin, makruh tidak ngalir. Ini bak mandi, kerannya dibuka, kan ngalir juga. Ini namanya ngakal-ngakalin. Bukan begitu maksudnya. Ini kolam bak mandi, ente nyemplung ke dalam ini, jangan. Kalau air itu dikit, Anda mandi di sini, maka air ini jadi mustakmal, suci tapi tidak mensucikan, sebab air ini sudah dipakai menghilangkan hadas besar. Maka air ini nggak boleh dipakai lagi, bekas mandi nih nggak boleh, karena mustakmal. Kecuali banyak, kayak kolam renang udah pakai mandi, udah pakai wudhu oleh teman kita, kayak laut, kayak kali Cisadane udah dipakai tuh sama orang Bogor, kita wudhu tuh orang Tangerang, nggak apa-apa. Banyak begitu hukumnya hadis ini. Jadi lalu ke hadis yang riwayat Bukhari, jangan kencing. Bagaimana kita hukum kencing? Maka dari zahir hadis, kencing pada air yang tidak ngalir dilarang oleh Nabi. Larangannya secara zahir haram, begitu secara zahir. Tapi mau dikit mau banyak. Tapi maksud hadis, kencing pada air yang tidak ngalir haram jika airnya dikit. Jika airnya banyak, makruh. Kita harus jaga, karena dengan dikencingin bisa berpengaruh dan kurang bagus. Kolam renang, saudara jangan sampai mandi di situ, kencing di situ, mana habis makan petek 7 papan, jengkol 3 mangkok, kencing di situ, jangan. Yang punya nggak tahu, muslim min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislam seorang meninggalkan yang kurang manfaat. Ini kurang bagus, jangan. Kencing ke atas tapi nggak lihat, Allah lihat, jangan begitu. Jadi saudara, air yang tidak ngalir bila sedikit dikencingin menjadi najis. Air yang tidak mengalir bila banyak dikencingin maka tidak jadi najis kecuali berubah. Berbeda hukum bila air itu mengalir. Air yang mengalir, meskipun air mengalir tidak menjadi najis meskipun sedikit, kecuali berubah. Kalau air ini dikit dikencingin enggak najis, karena siraman ini akan terus berbeda. Kalau ngalir, kalau enggak ngalir, ini ember dikencingin najis walaupun tidak berubah. Tapi kalau air banyak, kemarin kita bedah hukumnya. Hadis ini banyak memberikan gambaran kepada kita sebagai dalil dan bukti mandinya orang junub pada air sedikit yang tidak mengalir akan merubah air itu menjadi suci doang, tidak mensucikan. Jadi air ada 3 dalam Islam: suci, mensucikan, boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangin najis. 2, suci, tidak mensucikan. Kemarin sudah kita singgung, bila terkena benda suci yang menyatu, kopi, teh, ini suci doang, tidak mensucikan. 2, air mustakmal, inilah materinya.
air sedikit udah dipakai wudhu atau dipakai mandi, ndak boleh dipakai wudhu lagi, kecuali dikumpulin. Ini udah dipakai wudhu, ada 40 ember, digabung jadi satu, maka jadi suci mensucikan. Fa in jumi'al musta'malu fabalagha qullataini walam yataghayyar famutahhir. Bila air mustakmal dikumpulin banyak dalam satu bodeman tersendiri dan tidak berubah, maka hukumnya suci mensucikan. Itulah yang disebut recycle, di mana air udah pakai mandi, pakai segala macam, taruh di bodeman, banyak gede dalam tanah, lebih dari 2 kula, tidak berubah, putar lagi di apartemen hotel tuh ke atas, buat mandi lagi, tidak mengapa. Yang ngajarin Nabi begitu, hebatnya Islam. Begitu. Hadis ini juga memberikan dalil orang yang junub bila memasukkan tangannya pada air yang sedikit, maka air ini menjadi mustakmal, kecuali niatnya untuk jadi gayung. Sebab Abu Hurairah dalam hadis yang lain ketika menyampaikan hadis ini, la yagtasil ahadukum fil ma'id daim wa junub. Kata Abu Hurairah, Nabi bilang jangan mandi seorang kamu air yang enggak ngalir dalam keadaan junub. Abu Hurairah ditanya, wa kaifa naf'alu ya Abu Hurairah, dalam hadis yang lain, bagaimana kami harus mandinya kalau airnya enggak ngalir? Abu Hurairah, Abu Hurairah jawab, ya tanawaluhu tanawulan, dicidukin aja. Kalau dicidukin, yang ini masih suci mensucikan. Kalau anda nyebur di bak mandi, airnya bakal jadi mustakmal, ciduin aja. Kerannya kudu dialirin, nggak usah pakai gitu-gitu, anda ciduin aja. Islam itu enak, mengenakan ajarannya saudara. Bila air tidak mengalir, haram kita kencingin, ndak boleh, jangan. Meski banyak, kalau berbicara hukum ngencinginnya mah haram dalam qaul mu'tamad madhab kita Syafi'i, meski tidak berubah. Sebab nanti kalau sering dikencingin bisa akan merubah dan merusak zat air. Begitu dikencingin. Adapun wuduknya yang kena kencing dari air banyak selama tidak berubah, masih suci mensucikan. Begitu. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan air yang tidak ngalir, berarti pemahaman terbaliknya, bagaimana bila air itu mengalir? Bila mana air itu mengalir dan banyak airnya, maka tidak haram kencing di situ. Kayak di kali, ente kencing di kali, nggak apa-apa, karena airnya ngalir banyak. Cuman kalau airnya nggak ngalir, maka hukumnya ulama ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Kalau tidak ngalir banyak, tapi kalau tidak ngalir sedikit, sepakat ulama bilang haram air itu. Singkatnya saudara, air terbagi 3, ada suci mensucikan, ada suci doang tidak mensucikan. Buat masak boleh, minum boleh, wudhu ndak boleh, mandi junub ndak boleh, ngilangin najis nggak boleh. Dan ketiga, ada air najis, yaitu air sedikit terkena najis meski tak berubah. 2, yaitu air banyak terkena najis dan berubah.
Maka ulama itu kalau mau menyimpulkan hukum, tampilkan banyak hadis. Ndak boleh kita one day one hadis, kumpulin seluruh hadis baru disimpulin. Sebab kalau baru sepotong doang tidak bisa untuk kita mengambil sebuah konklusi bila kita tidak menyusun premis-premis yang benar. Maka hipotesa dibutuhkan. Tidak bisa kita langsung membuat satu kesimpulan. Kita dengar kullu bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Urut dulu seluruh hadisnya supaya jadi muslim jangan kaku. Begitu. Nanti bakal dia kaku, ekstrim. Sementara Nabi telah memberikan dasar, innama bu'istu bil hanifiyati samha, aku diutus membawa ajaran yang enak, mudah, murah, tapi bukan murahan. Inilah ajaran-ajaran agama kita, amat sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita terkait dengan hukum air. Bila air itu banyak dan mengalir, tidak haram kencing di situ. Meski begitu, sebaiknya jangan. Bila air itu sedikit dan mengalir, hukumnya haram kencing di situ. Meski urusan untuk bersuci kita bedah. Inilah di antara makna yang kita ambil dari hadis ini, dari apa yang kita pelajari. Bila kencing aja nggak boleh, inilah kias namanya. Nggak apa-apa berarti kan yang dilarang kencing. Nah, kita harus paham kias. Namanya paham kias. Bila kencing aja nggak boleh sebagai buang air kecil, apalagi buang air besar. Itulah kias namanya. Enggak perlu disebut semua. Kayak di SPBU dilarang merokok, udah cukup. Jangan kita berarti nabun boleh, nabun bakar ban. Kagak paham. Itu enggak paham. Nabi bilang begini, pelapah kurma masih basah bisa meringankan azab kubur orang yang disiksa. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, pelapah kurma, bunga-bungaan yang masih basah bisa ngeringanin azab kubur orang yang dikubur di azab. Sebab kalau masih basah masih bertasbih, artinya tasbih yang dibaca oleh pelapah kurma bisa ngeringanin azab kubur. Tuh pelapah kurma kagak ada akalnya, enggak sholat, enggak puasa, enggak ngaji. Bagaimana kalau tasbih, ya sholawat, ya Quran, ya kulhu, ya yasin dibaca oleh manusia muslim untuk orang meninggal? Bila pelapah kurma aja nyampe, apalagi tasbih dari yang punya begitu. Islam tuh luas, enak. Ini Nabi bilang jangan kencing, berarti boleh. Itu namanya anda paham. Ketika Quran bilang jangan kamu berkata sama orang tuamu dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā sama orang tua jangan ngomong berarti nonjok boleh, sebab ngomong doang yang dilarang, namanya tidak paham. Lagi aja nggak boleh, apalagi nonjok. Lagi kencing aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Qiyas adalah hujjah syar'iyah. Orang harus mengqiyas. Begitu, enggak mesti contoh aja. Itulah yang dipakai. Nabi haji pakai unta, berarti kita kudu pakai unta. Namanya kagak paham. Apa ini unta? Alat transportasi padang pasir saat itu.
diganti ama kuda, diganti ama kijang, kijang Innova, kijang Super, enggak apa-apa. Sama alat transportasi, diganti ama Garuda, ama singa, lion, singa, enggak Garuda. Begitu. Boleh, boleh. Silahkan saja. Atau yang rada halusan, merpati, boleh. Karena alat transportasi. Begitulah muslim kalau menghukumi sesuatu. Udah segini aja. Kasihan kita baca Fatihah. Kita ulang tahun Mercu Buana yang ke-37. Mudah-mudahan kampus Mercu Buana makin berkah, kampus makin maju, mahasiswanya semuanya derajatnya tinggi, dan kampus ini makin jaya, dan makin banyak mahasiswanya, dan yang belajar di kampus Mercu Buana semuanya dianugerahi ilmu yang manfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.